Pemirsa, inilah berita terbaru dari artis Sarah Sechan. Minggu ini tersiar kabar kalau wanita cantik bermata bulat itu akan melangsungkan pernikahan dengan pria pilihannya Emir Hakim. Dia adalah pemilik Akal Communication. Sosok Emir sendiri di kalangan selebritis sudah tidak asing lagi. Karena ia beberapa kali menangani pembuatan film layar lebar sebagai kreatif director, film Ada Apa Dengan Cinta, Titik Hitam, dan Rumah Ketujuh. Sebelum memutuskan untuk menikah, Sarah dan Emir sudah bertunangan. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terhangat dan terbaru dari dunia selebriti yang sedang ramai dibicarakan. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Hubungan asmara Rachel Maryam dengan kekasihnya Paul Gunawan atau Gun-Gun yang rencananya akan berakhir di pelaminan pupus sudah. Penyebabnya Gun-Gun memergoki Rachel sedang bermesraan dengan seorang lelaki di tempat kos Rachel. Mendapat tuduhan seperti itu, Rachel pun bereaksi dengan membantah tuduhan tersebut. Simak juga liputan aktual tentang informasi terbaru dari Sarah Sechan yang akan menikah pada hari Minggu besok dengan Emir Hakim. Jangan lewatkan pula berita hangat dan menarik yang telah dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. 9 tahun membina rumah tangga, perkawinan Ayu Azhari dengan suami keduanya Temu Yusuf Ibrahim berakhir dengan perceraian. Mereka yang menikah secara agama Islam melakukan proses perceraian secara lisan dan dikukuhkan lewat email. Desas-desus keretakan hubungan asmara artis Rachel Maryam dengan kekasihnya Paul Gunawan akhirnya terjawab sudah. Kepada tim Cek dan Dicek, Rachel mengaku kalau kekasihnya itu sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka. Yang saya sayangkan ternyata kemarin ya saya nonton tayangan ternyata Gun-Gun sudah mengambil keputusan sendiri, putus, dan sudah memberikan statement pada teman-teman gitu. Jadi aku kaget gitu karena aku nggak dikasih kesempatan untuk ngejelasin. Coba dia mau coba dengar sedikit, mungkin mestinya keadaannya nggak sekacau ini gitu loh. Pemirsa, Anda masih bisa menyimak kelanjutan berita putusnya tali cinta artis Rachel Maryam dengan kekasihnya Paul Gunawan setelah kita merecek yang berikut ini. Jalinan cinta antara artis Rachel Maryam dengan kekasihnya Paul Gunawan atau Gun-Gun yang rencananya akan berakhir di pelaminan akhirnya pupus sudah. Kabar yang beredar putusnya hubungan cinta mereka karena Gun-Gun memergoki Rachel sedang bersama lelaki lain di kamar kos Rachel. Tentang adanya kabar tersebut, Rachel Maryam memberikan penjelasannya. Manusia berencana tapi Tuhanlah yang menentukan. Pepatah itulah yang sedang dihadapi artis film dan sinetron yang sedang naik daun, Rachel Maryam dengan kekasihnya Paul Gunawan atau Gun-Gun. Hubungan asmara mereka yang sudah berusia 3 tahun dan sudah merencanakan pernikahan akhirnya kandas di tengah jalan. Kabar tentang putusnya Rachel dengan Gun-Gun itu tersiar setelah Gun-Gun mengaku kepada wartawan kalau sekarang ia sudah putus dengan Rachel. Yang lebih mengejutkan adalah pernyataannya yang memergoki Rachel sedang bermesraan dengan seorang lelaki di tempat kos Rachel di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, hari Minggu dini hari 22 Juni 2003. Serunya lagi menurut Gun-Gun, lelaki yang berada di tempat kos Rachel adalah orang yang selama ini ia kenal. Selang beberapa jam setelah pengakuan Gun-Gun itu diberitakan media infotainment, Rachel pun bereaksi dengan memberikan klarifikasi kepada wartawan. Menurut Rachel, apa yang dikatakan Gun-Gun tidak sepenuhnya benar, karena lelaki yang berada di tempat kosnya itu adalah temannya. Kebetulan aku diajakin sama teman-teman aku, udah nonton ini belum, How to Lose a Guy in 10 Days gitu kan. Terus aku bilang, oh iya bener-bener mau nonton gitu. Setelah selesai nonton masih ngobrol-ngobrol, biasalah ngalor ngidul, namanya rame-rame ya. Rame-rame, laki perempuan ngobrol-ngobrol segala macem. Aku tuh baru pulang jam 4 subuh ya. Iya. Aku baru pulang jam 4 dan dianterin salah satu temen ku. Mungkin nyampe rumah mungkin jam 4 lebih setengah 5 gitu. Terus ternyata pada saat itu Gun-Gun muncul, datang gitu di kosan kamu maksudnya? Di kosan aku. Iya. Aku memaklumi gitu kalau dia mungkin dia bilang kan hari itu dia susah tidur. Dia nyari aku susah nelponin. Mungkin pada saat dia nyamperin aku ternyata
lagi ada laki-laki di tempat aku maklum sekali gitu kalau misalnya dia emosi gitu, dia marah, aku maklum. Tapi yang aku sayangin tuh aku nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan gitu. Sebenarnya keretakan hubungan Rahel dengan Gunawan sudah lama tercium wartawan ketika tersiar kabar tertundanya rencana pernikahan mereka. Tapi setiap kali dikonfirmasi oleh wartawan tentang hal itu, Rahel terkesan menutup-nutupi. Bukannya mau menutup-nutupi, tapi aku pengen menyelesaikan sendiri dulu gitu. Itu masalah personal, kita memang lagi ada masalah, tapi aku pengen menyelesaikan masalah itu sendiri dulu sebelum dibawa keluar. Sikap Rahel yang menutup-nutupi hubungannya itu sangat berbeda dengan sikapnya ketika pertama kali ia mulai dikenal masyarakat. Seperti diketahui ketika sedang merintis karir, Rahel membuat terobosan baru dengan berani membuka kehidupan asmaranya, termasuk mempublikasikan hubungannya dengan Gun-Gun serta berencana untuk menikah. Apa yang dilakukan Rahel ini tentu saja berbeda dengan artis baru lainnya yang karirnya mulai menanjak. Dia takut kalau misalnya nikah, karir aku terhenti. Padahal aku sendiri yang punya karir nggak punya ketakutan seperti itu gitu loh. Maksudnya buat aku karir ya karena prestasi kita gitu, bukan dari status gitu ya. Pernikahan gitu, hal yang berbeda. Selama ini hubungan Rahel dengan Gun-Gun sudah diketahui oleh keluarga masing-masing. Apalagi mereka juga masih ada hubungan kerabat. Lalu bagaimana tanggapan keluarga mengenai putusnya hubungan Rahel dengan Gun-Gun? Aku rasa kalau soal orang tua, sekarang aku urusin yang aku dulu. Mungkin dia pun akan bicara sama orang tuanya. Kalau misalnya memang harus ada pembicaraan ke orang tua dia, ya bicara. Tapi aku rasa yang penting kan sekarang kita berdua dulu. Ibuku juga menyayangkan karena gimana pun juga aku pacaran sama dia udah lama, keluarga udah saling kenal. Keluarga saya sayang sekali sama dia, saya sayang sama keluarganya dia juga. Jadi ya ibu saya cuma bisa menyayangkan, cuma ya jodoh kan nggak bisa dipaksain. Meski Gun-Gun sudah menyatakan tidak menjalin hubungan lagi, namun Rahel masih tetap mengharapkan mantan kekasihnya itu merubah keputusannya. Aku masih benar-benar pengen kita memperbaiki lagi, karena ini kan cuma salah paham. Jangan sampai kita mengambil tindakan keputusan yang gegabah terus kita menyesal di belakangnya. Aku kenal Gun-Gun udah lama. Aku kenal dia udah 10 tahun dan pacaran udah 3 tahun. Aku tahu sekali karakter dia. Kalau dia lagi marah, dia tuh nggak boleh dikonfrontasi. Aku nggak boleh yang tunggu dulu Gun, jelasin, aku dengerin dulu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau dia kayak gitu, dia malah tambah marah gitu. Jadi aku juga Ada jeda cooling down dulu kali seperti itu. iya, dia harus seperti itu. Akhirnya ya udah aku menunggu gitu. Lalu bagaimana bila nantinya Gun-Gun tidak merubah keputusannya sehingga Rahel tidak jadi menikah dengan pria yang usianya lebih tua 13 tahun dari dirinya itu? Pasti aku menyayangkan, aku sedih gitu ya, karena niat aku memang ke sana dan aku punya niat baik untuk itu gitu. Tapi kalau soal jodoh kan tetap punya yang di atas. Kalau memang pada akhirnya aku memang nggak tidak menikah sama Gun-Gun, ya mungkin sudah jalannya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah berita terbaru dari artis Sarah Sechan. Minggu ini tersiar kabar kalau wanita cantik bermata bulat itu akan melangsungkan pernikahan dengan pria pilihannya Emir Hakim. Dia adalah pemilik Akal Communication. Sosok Emir sendiri di kalangan selebritis sudah tidak asing lagi. Karena ia beberapa kali menangani pembuatan film layar lebar sebagai kreatif director, film Ada Apa Dengan Cinta, Titik Hitam, dan Rumah Ketujuh. Sebelum memutuskan untuk menikah, Sarah dan Emir sudah bertunangan 3 bulan yang lalu. Menurut sumber yang dipercaya, Sarah akan melangsungkan pernikahan di Masjid Sunda Kelapa pada hari Minggu 29 Juni besok. Pernikahan itu didaftarkan Sarah di KUA Menteng, Jakarta Pusat. Sementara pada malam harinya mereka berencana mengadakan pesta untuk kalangan kerabat dan teman-temannya di Cafe Payon, Kemang, Jakarta Selatan. Tapi sepertinya Sarah tidak ingin mempublikasikan pernikahannya itu secara besar-besaran, apalagi diekspos oleh media hiburan yang ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh Cek dan Dicek dari pihak Masjid Sunda Kelapa, Sarah hanya mengundang kalangan terbatas saja sebanyak 150 orang. Dalam ruangan Serambi Jayakarta yang akan menjadi tempat akad nikah dan resepsi tidak dilengkapi oleh hiasan pelaminan. Bahkan agar tidak tercium wartawan, Sarah mendaftarkan diri ke Masjid Sunda Kelapa atas nama ayahnya, Tony S. Sechan.
Tidak diketahui apa alasan Sarah Sechan tidak mau berbagi kebahagiaannya kepada publik melalui media. Bahkan saat cek dan dicek mengontaknya melalui telepon genggam, Sarah menyahut dengan nada dingin. Sarah menolak saat diminta waktu untuk wawancara. Ketika cek dan dicek bertanya mengapa Sarah enggan memberitakan hari kebahagiaannya itu kepada masyarakat, Sarah menyahut singkat, "Kalau saya nggak mau, emang kenapa? Itu kan hak saya."